kejutan ya. Ini kan kita sisa tinggal kurang lebih seminggu lagi nih mulai pendaftaran. Tiba-tiba ada kebijakan baru dan kita sama-sama tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Nah tadi saya udah langsung koordinasi dengan Ketua KPU. Ketua KPU juga ada acara di sebelah, langsung pulang ke kantor, kumpul dengan kawan-kawannya, sesama komisioner. Dan saya lagi nunggu putusan lengkapnya gitu. Nah kalau kita lihat yang dari berita sekarang ini kan ada perubahan yang sangat mendasar ya. Jadi dan hitungan hampir semua partai di setiap daerah nanti akan juga bisa kemungkinan untuk mencalonkan pasangannya sendiri gitu. Apalagi yang dihitung kan bukan dari jumlah penduduk tapi dari jumlah DPT. Nah tentu ini akan akan merubah dari perspektif politik pasti akan merubah konstelasi politik. Gitu. Tapi persoalannya apakah dalam 7 hari yang sisa ini akan baik atau tidak gitu ya, makanya nanti akan kita pelajari. Dan memang kami sudah jadwalkan hari Senin tanggal 26 besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas soal 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Mungkin hari Sabtu kami akan konsinyering dulu, nah bahan ini nanti akan kami bahas di konsinyering di hari Sabtu. Mudah-mudahan hari Senin nanti akan ada ya putusan. Kalau lihat dari tata peraturan perundangan kita, putusan ini nanti akan harus dituangkan di PKPU gitu. Bang Doli, ini kan kalau misalnya MK ada putusan MK ini artinya Mas Anies ini bisa maju melalui PDIP. Nah ini melihatnya sebagai saingan Kim Plus nantinya seperti apa Bang? Ya saya kira itu yang tadi saya katakan, ini bukan hanya Jakarta. Hampir di semua tempat, provinsi, kabupaten, kota akan bisa merubah peta politik pencalonannya nanti gitu. Nah tentu kalau kami dari Partai Golkar, dari Koalisi Indonesia Maju, ya tentu ini akan harus ada akan ada rapat lah. Tadi Pak, ini sekarang MK memutuskan bahwa partai yang tidak punya kursi di DPRD ini bisa mencalonkan gubernur. Artinya ini kan PDIP bisa mencalonkan Pak Anies ya Pak ya. Ini apakah menjadi ancaman untuk Kim? Oh Pak, di sana Pak, ke sana. Saya hanya boleh komentar ada 2 hal. Tentang acara ini dan tentang MPR. Ya, saya baru mendengar dari media juga. Jika itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan, karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Ya. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. Waktu wali kota Bandung saya 8 pasang, banyak sekali. Ada independennya juga. Waktu Pilgub Jawa Barat 4 pasang. Juga nggak ada masalah. Nah di Jakarta dengan dinamikanya mau sedikit mau banyak tentunya kita lihat hasil akhir di pendaftaran. Setelahnya yang penting guyup gitu ya, solutif, jangan ada caci maki, ada hal-hal negatif. Anggap pilkada itu adalah sebuah pesta demokrasi. Jadi tidaknya itu garis tangan takdir Allah. Kalau berhasil kita beradaptasi, kalau tidak berhasil kita juga beradaptasi. Tugasnya itu. Kekuasaan bukan segala. Saya kira cukup.